Terima kasih pemirsa, masih di Kabar Pagi. Puluhan rumah warga di Desa Ngampel, Ponorogo, Jawa Timur terendam banjir setinggi 50 cm sampai 1 meter. Ketinggian air bahkan masih mencapai 50 cm hingga 1 meter. Selain permukiman yang terendam banjir, banjir juga menutup akses jalan. Dan apalagi banjir dengan intensitas sedang ini dan juga tinggi masih mengguyur wilayah ini. Lalu bagaimana pantauan terkini banjir yang terjadi di Kabupaten Ponorogo? Kita tanyakan kepada Bapak Jamus Kunto, Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo. Selamat pagi, Pak Jamus. Ya, bagaimana pantauan banjir hari ini yang terjadi di Ngampel, Pak? Untuk hari ini di Ngampel, alhamdulillah air sudah surut. Tinggal area persawahan di sekitar yang sekitar 20-25 hektar masih kondisi terendam. Penyebab banjir terjadi di Ponorogo ini apa, Pak? Jadi karena memang mulai dari Sabtu malam dan Minggu dini hari, ini hujan dengan intensitas tinggi itu terjadi di 12 di Kabupaten Ponorogo, sehingga sungai meluap. Kemudian di Mantub Jetis itu ada tanggul yang jebol sepanjang 8 meter, sehingga dengan tanpa halangan akhirnya air dengan cepat masuk ke wilayah permukiman. Nah, Senin siang di Ngampelnya, di Mantubnya itu sudah surut, tetapi bergeser ke bawah airnya, karena memang ini menjadi satu aliran sungai. Di wilayah Ngampel yang didukung Renteng, ini akhirnya air juga naik ke permukiman warga, namun ini tidak sampai masuk ke rumah, tetapi di halaman maupun di jalan di sekitar permukiman ini yang tergenang. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari kemarin ini sudah surut, sehingga aktivitas warga sudah bisa normal kembali. Namun ini yang masih terdampak sampai hari ini adalah luasan beberapa sawah yang ada di sekitar permukiman di situ, yang memang karena kondisi topografinya berupa cekungan, ini masih terendam air sekira tinggi 30-50 cm. Sehingga ini dikhawatirkan padi atau tanaman yang di sawah tersebut bisa busuk apabila dalam waktu 1 atau 2 hari ini nanti belum bisa surut kembali. Sementara kondisi cuaca pada hari ini, alhamdulillah mulai sore kemarin sudah cerah, sudah tidak lagi terjadi hujan, sehingga kami harapkan dengan demikian kondisi air ataupun genangan yang ada di tempat tersebut bisa langsung surut kembali. Itu Mbak Sita. Baik Pak Jamus, mengingat bahwa saat ini situasi sudah mulai surut begitu ya, tapi apakah ada dampak dari kerugian akibat dari banjir ini Pak Jamus? Di khususnya pada topografi wilayah pergunungan di sekeliling wilayah Ponorogo, karena memang ada potensi tanah gerak dan kondisi intensitas hujan yang tinggi, ini kami himbau kepada masyarakat apabila memang ada potensi-potensi untuk pergerakan tanah terutama longsor, ini kami harap untuk segera berkomunikasi dengan perangkat desa setempat untuk bisa berkomunikasi dengan kami kembali. Karena memang beberapa tempat di wilayah Kabupaten Ponorogo ini rawan pada posisinya untuk tanah gerak atau longsor. Jadi terkait dengan curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari ini, beberapa persiapan yang sudah kami lakukan terkait dengan pemetaan potensi bencana yang ada, diantaranya adalah banjir maupun gerakan tanah ataupun longsor. Itu Mbak Sinta. Apakah bisa dikonfirmasi Pak Jamus bahwa saat ini banjir yang terjadi adalah banjir tahunan begitu Pak? Apa memang banjir tahunan atau memang baru sekali ini terjadi banjir seperti sekarang? Dalam intensitas tinggi atau dalam skala yang seperti sekarang ini memang jarang, tetapi memang pada wilayah-wilayah tertentu di sepanjang aliran sungai ini beberapa kasus pernah terjadi untuk luapan ataupun genangan air. Namun kemarin diperparah memang dengan adanya tanggul yang jebol di beberapa titik di sepanjang aliran sungai yang ada. Sehingga pada akhirnya air terpaksa harus sampai masuk ke permukiman warga. Itu Mbak Titi. Dan kemudian bagaimana penanggulangan banjir saat ini dan diharapkan karena masih dalam musim hujan begitu ya Pak ya.
Bagaimana penanggulangannya sehingga banjir ini tidak lagi terdampak kepada masyarakat, Pak Jamus? Iya, kami tetap siagakan tenaga-tenaga yang siap setiap saat untuk melakukan evakuasi, maupun kami juga berkoordinasi dengan teman-teman dari samping seperti dinas kesehatan untuk pelayanan kesehatan pada warga-warga yang terdampak, terutama kemarin ketika ada wilayah-wilayah yang terisolir, kemudian juga teman-teman dari dinas sosial dengan Tagana untuk warga-warga yang tidak bisa melakukan aktivitas seperti masak, kemudian beraktivitas memasakan dan lain sebagainya. Karena memang genangan air yang ada ini pada akhirnya mencemari sumur-sumur yang ada milik warga, sehingga kami juga lakukan dropping air bersih. Itu Mbak Sinta.